Halo, Hai. kita mau bahas tentang kemakmuran. Kayaknya lebih banyak pembahasan tentang kekayaan daripada kemakmuran. Mungkin ya. Nah, padahal sebetulnya lebih asoy mana? Jadi kaya atau jadi makmur? Ini sesuatu yang harus dipilih atau sebetulnya lebih selaras yang mana? Gitu. Menurut lu gimana? Ya, ini menurut dari apa yang saya pelajari saat ini ya, gitu. Di salah satu perjalanan individuation ya, yang di journey itu ada satu sequence yang memang kita membahas tentang prosper. Nah, di situ dibagikanlah perbedaan antara prosper dan wealth. Prosper itu makmur, wealth itu kaya. Nah, ternyata sudut pandang antara keduanya sangat berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Nah, sebetulnya tinggal dipilih gitu ya, mana yang kayaknya lebih terasa selaras. Kalau wealth itu sebetulnya dia berhubungan wealth dengan atau kaya ya? Wealth atau kaya itu pasti berhubungan dengan jumlah yang banyak, gitu ya. Kan kalau orang yang kaya adalah orang yang punya banyak mobil, punya banyak rumah, punya banyak uang dan lain-lain. Jadi ada kuantitas yang ditumpuk. Gitu. Nah, tapi seringkali tumpukan ini itu berasal dari dorongan rasa takut kurang. Karena takut kurang, maka kayaknya saya perlu mengumpulkan. Takut nanti kekurangan, takut nanti kehabisan, sehingga akhirnya kita merasa aman dengan menumpuk. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau prosper itu makmur, itu ternyata satu kata yang sangat menggambarkan prosper makmur adalah mengalir. Nah, kalau kaya tadi menumpuk, prosper itu mengalir. Nah, kalau mengalir makmur itu antara aliran keluar, aliran masuk, ya udah alirannya lancar. Gitu ya. Ada aliran keluar, tapi nanti ada aliran masuk. Keluar masuk lagi. Nah, sebetulnya itu yang membuat kenapa kalau sungai gitu ya, yang airnya tidak mengalir itu cenderung airnya tuh keruh. Gitu, karena ya udah mengendap gitu. Tapi kalau sungai yang airnya mengalir terus itu airnya jernih. Karena dia terus bergerak. Nah, sebetulnya semesta ini bekerjanya dengan cara prosper tadi. Kalau kita lihat contoh lagi buah. Pohon gitu ya, pohon yang berbuah itu pasti dipetik atau tidak, dia akan menjatuhkan. Kalau dipetik ya udah karena dipetik, tapi kalau nggak dipetik pasti buahnya akan jatuh. Jadi dia akan mengeluarkan lagi gitu. Dan dia nggak khawatir akan kehabisan buah, karena nanti akan ada lagi saatnya buahnya muncul lagi gitu. Jadi tidak ada pohon yang menumpuk buahnya gitu. Jadi kalau melihat cara kerja semesta, sebetulnya semesta ini adalah semesta yang makmur gitu. Nah, sekarang tadi kan kamu cerita ya bahwa mungkin sebagian besar orang mendefinisikan kaya itu dengan kuantitas yang banyak karena mereka takut kekurangan, itu dasar rasanya gitu ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu percaya dengan aliran itu? Karena banyak orang bilang gini, keluarinnya sih gampang, masuknya susah ya. Ada yang bilang kerja sebulan begitu masuk sehari kelar gitu. Kayak pesawat jet gitu ya. Mana tuh gitu. Nah, kayaknya ada tadi, kok tiba-tiba udah nggak ada. Nah, bagaimana dengan hal itu supaya orang mempercayai bahwa yang masuk itu mencukupi kehidupannya gitu. Nah, bagaimana menurutmu? Iya, jadi sebetulnya kita perlu berhubungan dengan kemakmuran yang tadi ya, aliran masuk dan aliran keluar. Sebetulnya kita punya sumber di dalam diri kita yang sumber ini yang bisa mengalirkan keluar, tapi sumber ini juga yang bisa menarik aliran untuk masuk. Nah, sebetulnya semakin kita terhubung dengan sumber-sumber di dalam diri kita, ya sebetulnya aliran masuk dan keluarnya akan berjalan semakin mengalir. Jadi sebetulnya ini kembali lagi tentang pengenalan diri lagi. Kita udah deket belum dengan api di dalam diri kita, dengan sumber di dalam diri kita. Bahwa sebetulnya kalau ibaratnya kita sudah mengenali bahwa sumber kemakmuran itu sendiri adalah diri kita, maka kita tidak akan pernah takut kehabisan. Kalau David Hawkins pernah nulis di bukunya, orang yang sudah mengetahui formula membuat emas
tidak akan mau repot-repot membawa emas batangan kemana-mana. Karena dia tahu kapanpun dia butuh, tinggal bikin. Formulanya, sumber dayanya itu sudah ada. Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengenali sumber-sumber yang ada di dalam diri kita gitu ya? Apakah human design bisa membantu atau individuation yang dilakukan itu bisa membantu? Atau sebelum pertanyaan ke situ, sebetulnya apa sih sumber-sumber di dalam diri kita itu? Gitu. Iya. Nah, itu dulu, terus bagaimana kita bisa mengenal sumber-sumbernya? Sumber-sumber ini seperti yang kita udah sering bahas ya dari video-video dan webinar Lompatan Hidup, bahwa kamu kan juga sering bilang bahwa everything is energy. I see. Ya, everything is energy. Dan kita juga adalah sebetulnya makhluk energi gitu kan. Kita ini adalah kumpulan gitu. Kumpulan energi-energi yang membentuk diri kita. Nah, kumpulan energi ini sebetulnya yang adalah sumber kita. Karena semua energi yang kita miliki pasti mempunyai potensi di dalamnya. Potensi, kekuatan, kebermanfaatan yang artinya inilah sumber aliran keluar. Inilah yang bisa kita bagikan. I see. Kebermanfaatan kita itu berasal dari talenta kita, kekuatan kita. Energi kita bekerja itu ya? Iya, begitu kita membiarkan energi bekerja, pasti ada yang dilayani, pasti ada yang menikmati energi kita gitu kan. Nah, begitu ada aliran keluar, entah bagaimana apa yang kita berikan itu akan mendapatkan tanda kutip bayarannya. Entah melalui jalan apapun, tapi begitulah putarannya. Akhirnya begitu kita membiarkan energi kita bekerja, kita tahu kita bermanfaat dalam cara apa, kita bisa melayani orang dengan cara apa, sebetulnya disitulah sumber kemakmuran kita, karena disitulah orang akan menikmati energi kita, dan dengan demikian kita akan mendapatkan aliran masuk. I see, kita membiarkan energi kita bekerja gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu kita ini energi apa gitu ya? Kemakmuran saya itu energi apa gitu. Gimana tuh? Iya, memang salah satu tools yang sangat membantu kami, ya kan? Itu adalah Human Design dan Gene Keys. Terutama Gene Keys dalam perjalanan The Golden Path-nya ya, yang kalau saya menyebutnya Individuation and Healing Journey. Nah, di situ sebetulnya menariknya kita akan berkenalan dengan energi-energi kita secara spesifik yang ngasih tahu kita sebetulnya panggilan kita itu apa sih? Panggilan kita itu untuk mengalirkan energi apa? Ini kebermanfaatan kita yang mungkin paling sering dicari orang dari kita tanpa kita sadari. Kemudian ada energi kita yang akan menarik kolaborasi partner, karena kita tuh nggak bisa bekerja sendiri. Setiap energi itu pasti membutuhkan kolaborasi dari bentuk energi lainnya. Nah, energi apa dari diri kita yang paling menarik kolaborasi, itu pasti juga ada gitu kan. Dan kemudian energi apa yang menjadi brand diri kita, sehingga kita juga tahu orang tuh akan mencari kita untuk mendapatkan apa, sehingga kita bisa melayani mereka untuk apa yang mereka cari itu juga gitu kan. Dan akhirnya ada satu energi yang menarik, satu energi memang energi kemakmuran yang disebut Pearl gitu ya. Nah, energi kemakmuran ini sebetulnya yang kalau kita sudah bisa sadari, semua yang tadi kita bahas itu sebetulnya bekerja melalui satu energi itu. Nah, dengan kita mengenali gitu ya, kita ini energi-energi apa, itu sangat membantu kita untuk akhirnya kita bisa bereksplorasi energi. Dan sebenarnya mungkin kita teman-teman sebetulnya udah tahu. Karena banyak dari orang yang begitu diceritain, iya ya, saya udah ngerasa bahwa saya tuh ini, tapi saya nggak pede, nggak berani, atau nggak melihat emang ini sesuatu yang penting ya, emang ini sesuatu yang berharga ya. Nah, kadang-kadang kita masih mengukur dengan ukuran yang bukan punya diri kita gitu. Jadi kita menganggap apa yang kita punya tuh bukan apa-apa. Padahal ya tadi, semua itu sumbernya. Gitu. Yes. Seru ya. Nah, buat teman-teman yang, wah saya pengen tahu nih gitu ya, saya pengen belajar nih lebih dalam gitu ya, biar nggak kayak pesawat jet tadi gitu ya, hilang gitu ya. Coba cek di link di description, siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman perlukan di sana gitu ya. Teman-teman bisa private konsultasi dulu mungkin sama
sama Rusi gitu ya, atau Sama disclaimer yang Hmm. tadi ya, di perjalanan yang tadi ada urutannya ya. ya nggak ujuk-ujuk langsung kemakmuran gitu Iya, ya. biasanya akan ada fondasi-fondasi Iya, yang iya, perlu iya. kita lewati. Betul sekali. Tapi ujungnya akan ke sana. Ya, karena itu jadi pelajaran yang menarik ya, kayak di episode sebelum-sebelumnya bahwa krisis-krisis itu kan Betul. sesuatu yang akhirnya membuat kita mengalami lompatan hidup gitu. Nah, cara kita mengalami krisis tuh ada tuh di perjalanan-perjalanan sebelumnya, Iya. membuka hati dulu sampai akhirnya nanti kita akan ngobrol di kemakmuran Ya. kita gitu ya. Nah, coba deh teman-teman cek aja di link di description. Ada tombol WA di situ gitu ya. Terus siapa tahu kita bisa ngobrol bareng di webinarnya Lompatan Hidup, Ya. atau ngobrol-ngobrol teman-teman bisa private konsultasi sama Rusi atau melakukan individuation and healing journey. Cek aja ya di link di description. Oke, thank you. Bye-bye. See you.